Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, KTNCT psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, KTNCT psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, KTNCT psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, KTNCT psikosomatis dengan topik pemulihan asam lambung melalui afirmasi positif. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah pemulihan asam lambung melalui afirmasi positif. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, KTNCT psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, KTNCT psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan hal ini, yaitu tentang pemulihan asam lambung melalui afirmasi positif. Nah, ini penting ya, mengingat ketika kita mengalami gangguan ini, memang kita harus bisa istilahnya berikhtiar ya secara holistik ya, secara keseluruhan. Jadi untuk menyembuhkan memang itu dari berbagai jalan, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis ya. Yang bersifat fisik contohnya dengan bantuan obat-obatan ya, mungkin dengan herbal ya, tetapi yang bersifat psikis ya, ini melalui pencerahan, melalui motivasi, melalui meditasi ya, melalui afirmasi maupun treatment yang lain ya. Jadi banyak hal memang yang harus kita lakukan ya, akan tetapi biasanya ya kita itu akan menjumpai salah satu treatment yang cocok buat kita. Maka buat teman-teman yang katakanlah mungkin belum begitu membaik ya, ini karena memang kadang kecocokan treatment yang kita lakukan kadang belum begitu cocoknya. Nah, maka dari itu dengan banyaknya alternatif ya, istilahnya solusi, nah ini akan menjadi referensi buat kita, siapa tahu ya melalui jalan katakanlah afirmasi itu sudah cukup membaik ya. Nah, pengalaman saya memang saya gunakan berbagai metode ya, yang sifatnya istilahnya mendukung penyembuhan, yaitu saya coba, nah akhirnya saya menemukan jalan yang efektif. Nah, akhirnya menjadi sembuh sampai dengan sekarang ini, sehingga saya sharingkan ya apa yang pernah saya alami, kemudian yang efeknya positif, itu saya bagikan kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam gangguan ini juga menjadi cepat membaik, amin ya. Nah, baik teman-teman ya, jadi kembali kepada topik ya, pada session kali ini memang afirmasi ya. Jadi afirmasi positif ini betul-betul bisa merubah keadaan ya. Ini jadi sumber afirmasi itu dari pikiran sadar teman-teman ya. Jadi pikiran sadar memberikan pesan atau perintah kepada pikiran bawah sadar atau kecerdasan bawah sadar ya, yang tersimpan di dalam seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah,
kecerdasan bawah sadar itu akan bekerja ya, akan bekerja sehingga yang tadinya kita mungkin asam lambung masih sering naik ya, kemudian kecemasan masih tinggi, psikosomatik juga masih melekat. Nah, itu nanti akan terkikis dari desakan-desakan afirmasi yang selalu kita repetisi ya, kita dengungkan ya. Nah, akhirnya mewarnai pola pikir kita. Nah, kemudian ditangkap oleh kecerdasan bawah sadar kita. Nah, akhirnya kita menjadi membaik. Jadi alurnya seperti itu ya, ini untuk dipahami ya, dan yang lebih penting lagi adalah dipraktekkan teman-teman ya. Jadi semua metode maupun treatment ya, ini intinya sebenarnya prakteknya teman-teman ya. Tetapi ya selangkah lebih maju ketika secara teoritisnya kita juga paham. Nah, dengan seperti itu nanti akan menjadi lebih mudah ya dalam kita melakukan afirmasi, yang mudah-mudahan dengan afirmasi itu bisa merubah kondisi kita ya, yang mungkin masih suka keliengan ya, masih sering kepala berat, pusing-pusing, kemudian mata buram, telinga berdenging ya, mulut asam, kemudian leher yang kaku sampai pundak, badan pegel-pegel ya, tensi tinggi, kemudian dada yang nyeri, nafas pendek, bahkan ada yang sakit berpindah-pindah di seputar dada ya, kemudian di ulu hati kadang mengganjal, perut kembung, perih, sembelit, begah, dan seterusnya ya, sampai kadang BAB juga tidak lancar ya, apalagi yang masih jalannya juga sempoyongan. Itu menunjukkan bahwa ya, jadi kondisi tentang asam lambung, sensitif psikosomatis itu belum normal ya. Nah, maka dari itu melalui afirmasi ini ya, mudah-mudahan bisa merubah keadaan ya, dan akhirnya kita menjadi membaik teman-teman ya. Dan mudah-mudahan juga buat teman-teman selalu semangat ya, selalu istilahnya betul-betul optimis ya, karena ini memang harus dibangun dari dalam diri kita teman-teman. Ketika kita optimis, semangat, yakin ya, nah disinilah ini pasti akan ada perubahan yang lebih cepat untuk membaik teman-teman. Jadi hal-hal seperti yang membuat pikiran kita menjadi negatif, contohnya ketika kita merasa-rasa sensasi, kemudian kita mengeluh, nah itu harus disisihkan ya. Maka sebagai istilahnya teman kita sehari-hari, nah itu afirmasi teman-teman ya. Jadi afirmasi itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja ya. Semakin kita sering mengucapkan kata-kata positif ya, ini akan lebih cepat ditangkap oleh kecerdasan bawah sadar kita, sehingga kita menjadi berubah ya, termasuk bisa menghilangkan trauma-trauma ya, trauma di masa lalu, kemudian perasaan cemas, khawatir, ketakutan itu juga akan terkikis ketika kita rajin melakukan afirmasi positif, karena afirmasi positif juga akan merubah mindset pikiran kita menjadi positif teman-teman ya. Nah, itu memang caranya harus seperti itu ya. Jadi yang namanya pikiran negatif itu nggak bisa dihapuskan ya, tetapi hanya bisa ditumpangi ya, tumpangi hal-hal yang positif sehingga nanti warnanya itu menjadi positif. Nah, ketika warnanya positif ya sudah, tubuh kita akan jauh menjadi lebih nyaman, lebih enak ya. Kemudian mungkin hal-hal yang tadinya dirasa menyakitkan ya, sensasi itu juga akan menghilang dengan seperti itu ya. Nah, baik teman-teman ya, jadi ketika kita melakukan afirmasi ini sebenarnya dimulai dari mindset pikiran kita teman-teman ya. Contohnya kita harus punya dasar pemikiran bahwa sakit untuk sehat. Jadi sakit itu bukan lawannya sehat teman-teman ya. Mengapa begitu? Karena sakit merupakan alarm tubuh sebenarnya ya, untuk mengingatkan agar kita merubah perilaku lebih sehat ya. Nah, itu contohnya, misalkan ya, kita ada sensasi mungkin pusing-pusing, keliengan. Nah, itu sebenarnya alarm tubuh yang memberitahu kepada kita, karena kita mungkin ya
dehidrasi, kurang minum ya. Nah, ternyata setelah kita minum menjadi sembuh. Nah, itu kan contohnya seperti itu. Atau mungkin kita kurang istirahat ya. Nah, pokoknya ketika ada sensasi itu pasti kita ada kekurangan. Itu bahasa tubuh itu memang seperti itu. Jadi menunjukkan kepada kita dengan sensasi ya, dengan rasa-rasa yang tidak nyaman itu. Makanya kita harus bisa membaca ya, membaca isyarat tubuh kita, bahasa tubuh kita. Nah, kemudian kita sikapi nanti akan berubah. Itu seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya adalah sakit untuk sehat ya, karena tubuh minta diperhatikan ya, diperhatikan supaya kita memperhatikan, kemudian kita merubah perilaku. Nah, akhirnya ke depan tubuh menjadi lebih membaik. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Nah, itu ketika kita masih sering muncul ya, contohnya sensasi-sensasi, entah itu sensasi apa saja ya, terutama yang berhubungan dengan ini, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Nah, ini memang bisa istilahnya kita mulai dari afirmasi positif. Maka ini sangat penting ya. Afirmasi positif itu sebenarnya juga banyak juga ya, banyak juga jenisnya ya. Nah, contohnya ketika kita rajin berdoa, itu pun afirmasi teman-teman ya, afirmasi positif ya. Berdoa, mungkin berzikir ya, bertahlil, bersolawat dan seterusnya, itu afirmasi ya. Ketika kita membacakan itu, nah itu kecenderungannya kita jauh menjadi lebih tenang. Nah, itu juga bagian afirmasi juga. Nah, tetapi untuk kali ini saya lebih istilahnya tajam lagi, jadi afirmasi sesuai dengan keadaan kondisi kita ya, yang ingin kita rubah, itu seperti itu ya teman-teman. Nah, maka ini biasanya sampai kita hafalkan teman-teman ya, karena kita sering mengucapkan ya, kemudian kadang menjadi hafal, itu seperti itu ya. Nah, afirmasi yang baik itu kita gunakan bahasa ibu teman-teman. Bahasa ibu itu bahasa harian kita ya, bahasa yang paling kita pahami, itu seperti itu ya. Jadi kadang kan kita menggunakan bahasa-bahasa yang kelihatannya mungkin bahasa asing ya, kelihatannya modern, tapi kadang kita nggak paham. Nah, itu susah untuk diterima oleh bawah sadar kita ya. Maka gunakan saja bahasa-bahasa ibu ya. Contohnya bahasa daerah nggak apa-apa, yang penting kita itu maksudnya tahu ya, maksudnya tahu. Nah, itu justru ya kecerdasan bahasa daerah kita ini akan lebih mudah menangkap ya. Nah, itu. Nah, ini contoh afirmasi saja ya. Kemudian teman-teman bisa rangkai sendiri kata-katanya juga boleh ya. Jadi ini intinya adalah untuk memberikan pesan kepada kecerdasan bawah sadar ya, di mana kita harus paham juga ya bahwa tubuh ini memiliki keajaiban ya, keajaiban, memiliki kecerdasan ya, yang sifatnya metafisik lah, pokoknya luar biasa. Dan sebenarnya ketika kita mengalami sakit ya, sakit apapun ya, itu yang menyembuhkan itu diri kita sendiri ya. Jadi seperti obat itu juga sifatnya hanya membantu ya, tetapi kalau diri kita sendiri sudah tidak yakin, itu ya akan susah ya. Tetapi sebaliknya, walaupun itu mungkin bentuknya hanya media ya, katakanlah media mungkin afirmasi, mungkin hanya sekedar air putih ya, tetapi dengan keyakinan dan dengan afirmasi yang positif, kita juga bisa sembuh dari situ teman-teman ya. Karena apa? Karena pada dasarnya hanya kita memotivasi, memberikan afirmasi kepada kecerdasan tubuh ya, yaitu kecerdasan bawah sadar, supaya bekerja lebih optimal. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, baik teman-teman ya, ini contoh afirmasinya ya. Dan ini kita lakukan dulu ketika saya masih istilahnya dalam kondisi yang terpuruk ya, yang dimana kita hari-harinya masih selalu keliengan, sempoyongan, badan terasa lemes, kemudian mau keluar rumah saja takut ya, apalagi bepergian yang jauh. Ketika kita jalan baru beberapa meter saja sudah oleng, ketika kita
mendengar katakanlah berita-berita negatif atau berita buruk, tubuh langsung lemes juga seperti tersetrum seperti itu ya. Nah itu saya alami seperti itu, hal-hal seperti itu teman-teman. Termasuk perasaan kita itu terlalu sensitif ya. Ada orang istilahnya bersuara keras saja sini berdebar-debar teman-teman ya. Nah itu pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah itu ternyata bisa dikikis dengan afirmasi positif teman-teman. Nah contohnya seperti ini ya. Jadi afirmasi positif ini contohnya kata-katanya tidak harus seperti ini ya, tetapi intinya seperti ini teman-teman ya. Jadi karena kita masih dalam kondisi yang ibaratnya masih sakit lah ya, kita kan inginnya sembuh. Nah, keinginan sembuh itu diwujudkan lewat kata-kata kita ya. Kata-kata itu sifatnya mencipta ketika dibarengi dengan pikiran sadar yang penuh dengan keyakinan ya. Sedangkan tubuh ini akan mengambil tindakan atau akan merealisasikan. Makanya antara pikiran, perkataan, perasaan, kemudian tubuh ya atau fisik ya, ini harus selaras ya, selaras atau sinkron ya. Jadi misalkan kita sudah afirmasi ya, bahasanya sudah baik, tetapi pikiran kita kadang menyangkal sendiri. Tapi kok masih seperti ini? Nah, kata-kata tapi masih seperti ini itu sudah seperti membatalkan teman-teman ya. Jadi menunjukkan bahwa kita tidak optimis, itu seperti itu ya. Maka dari itu kata-kata itu sangat menentukan di dalam metode afirmasi ini. Nah, maka dari itu ya kita memang harus istilahnya bisa merangkai kata-kata yang positif. Nah, akhirnya mensugesti diri kita ya, akhirnya menjadi membaik gitu, seperti itu. Nah, baik, ini contoh yang simpel ya, contoh yang simpel, tapi ini spontanitas ya, jadi mudah-mudahan cukup mewakili. Contohnya seperti ini. Ketika kita mau afirmasi, usahakan kita dalam kondisi yang tenang teman-teman ya, rileks lah, tenang, rileks, katakanlah duduk ya boleh, kemudian sambil tiduran juga boleh ya. Cuma supaya lebih menyentuh ya, ini harus dibarengi dengan tepukan seperti ini teman-teman ya. Jadi menyentuh inilah dada ya, dada di sebelah kiri, ini seperti nambah connect dengan kecerdasan bawah sadar kita. Itu seperti itu, seolah-olah seperti kita menyampaikan sesuatu, itu seperti itu ya, supaya menjadi ini mudah ditangkap, itu seperti itu yang saya rasakan begitu. Nah, contohnya begini. Mulai saat ini dan seterusnya saya sembuh walaupun ada sedikit sensasi saya tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah pribadi yang sehat, kuat, berani, bijaksana, damai, dan bahagia. Saya produktif, saya kreatif, saya inovatif, dan saya sembuh dari gangguan ini. Nah, ini contohnya seperti itu ya, diulang-ulang ya, diulang-ulang. Semakin sering kita repetisi, semakin kita ulang, itu menjadi semakin masuk teman-teman ya. Pokoknya caranya begitu. Jadi kita sering mengatakan seperti itu ya. Dulu ketika saya masih ini ya, bepergian takut ya, mau naik sepeda motor saja saya afirmasi dulu teman-teman ya. Saya berani, saya sehat, saya kuat, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Nah, baru bismillahirrahmanirrahim kemudian berangkat, itu seperti itu. Nah, di saat kita mungkin
di jalan ya, kadang di lampu merah kita berhenti, itu pun kadang afirmasi juga ya, itu seperti itu. Nah, tadi sebelum afirmasi usahakan kita ambil nafas dulu teman-teman. Jadi supaya pikiran betul-betul rileks ya. Jadi ambil nafas biasa, hirup ya pakai hidung, kemudian kita keluarkan. Keluarkan pakai mulut boleh, pakai hidung boleh ya, itu seperti itu. Nah itu ulangi 3 kali nafasnya ya, biar kita rileks. Nah setelah itu baru afirmasi. Nah atau lebih mudah lagi pada saat kita menjelang tidur teman-teman ya, apalagi yang masih memiliki insomnia, gangguan tidur. Nah ini afirmasi itu penting sekali ya. Jadi ulang-ulang terus sampai kita mengantuk, nah akhirnya kita tertidur. Itu bawah sadar kita itu akan merekam ya, sehingga setelah itu bangun pagi kita betul-betul sudah ada perubahan, itu seperti itu. Nah biasanya afirmasi ini dilakukan ya, nanti akan mengalami perubahan, artinya perubahan menjadi membaik itu setelah 14 hari teman-teman ya. Kalau 14 hari belum, tambah lagi ya menjadi 21 hari, itu seperti itu. Nah setelah 21 hari itu biasanya sudah ada perubahan, kita menjadi lebih energik ya, menjadi lebih berani, kemudian asam lambung juga jauh menjadi lebih normal. Nah setelah itu tinggal pembiasaan. Pembiasaan yaitu bisa kapan saja, di mana saja, silahkanlah lakukan seperti itu. Itu yang jelas secara mental kita menjadi lebih kuat. Nah dengan mental kuat ya, pikiran tenang, otomatis respon tubuh itu juga akan membaik. Itu caranya seperti itu teman-teman ya. Nah biasanya kalau kita istilahnya baru mencoba sekali 2 kali, sepertinya nggak ada perubahan ya. Maka ketika seperti itu ya kita harus sadari, maka oh ini memang butuh diulang-ulang seperti itu. Nah setelah itu baru ibaratnya setelah kita katakanlah 2 minggu nanti sudah ada perubahan, nah itu kita sudah mulai bisa merasakan ya, ternyata semakin energik, ternyata semakin merasa nyaman, ternyata mulai bisa merasakan kebahagiaan ya, keberanian kita juga timbul ya, kita berani bepergian sendirian, berani keluar rumah, pokoknya menjadi ada sesuatu. Nah itu coba saja teman-teman ya. Jadi tapi intinya praktek ya. Kalau belum mempraktekkan yang namanya belum mencoba, itu seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.